Humbang Hasundutan merupakan satu dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba dengan luas lebih 2.335 km persegi dan berada di ketinggian sekitar 330 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tanah yang subur dan menjadi salah satu kawasan pengembangan food estate di Sumatera Utara. Saat ini saya akan mengajak Anda mengunjungi pasar tradisional Dolok Sanggul, ibu kota Humbang Hasundutan, melihat hasil pertanian dari kawasan food estate. Ora sih Nang. Sayang. Wah, ini saya lihat ini Nang, sayur-sayurnya segar sekali ini Nang. Kalau boleh tahu Nang, ini hasil dari mana? Dari food estate atau dari ladang sendiri? Sebagian panen Humbahas, sebagian dari Porse Estate. Oh, sebagian besar langsung dari food estate-nya ya Nang. Nah, manfaat apa yang Nang rasakan dengan adanya food estate di Kabupaten Humbahas? Kita lebih gampang nyari barang walaupun agak tinggi harganya. Oh, gitu ya Nang ya. Ini buah naga ini berapa harganya? 32. 1 kilo. Boleh Nang, 1 kilo? Ya. Mau latte Nang, laris ya Nang, laris ya Nang. Salam sehat. Oke Nang. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di pasar tradisional yaitu Pasar Dolok Sanggul yang ada di Kabupaten Humbahas. Nah, di sini dapat kita lihat para pedagang banyak sekali menjual hasil bumi dari Kabupaten Humbahas. Tadi saya juga sudah berinteraksi dengan salah satu pedagang yang ada di sini, di mana jualannya adalah ternyata sebagian besar hasil panen dari food estate yang ada di Kabupaten Humbahas yang dibangun oleh Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan sekarang kita akan menuju ke kawasan food estate yang ada di Humbahas. Yuk ikutin terus. Aronita, Hono, Pak Maman. apa kabar? Sehat? Sehat Pak, luar biasa. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Tentunya sehat. luar biasa sehat ya Pak ya. Ya. Pak, ini area food estate-nya ini cukup luas ini ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini berapa luas dari area food estate-nya? Luas yang sudah dibuka ini besar sekitar 1.000 hektar. 1.000 hektar. Dan kemudian juga sudah kita kemudian dibangunnya luasan sekitar 215 hektar. Jadi Pak, proyek infrastruktur apa saja nih yang dibangun oleh Kementerian PUPR dalam menunjang area food estate ini?
Jadi ada beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR seperti jalan, jembatan sebagai akses untuk kebun estate. Kemudian dari kita Balai Hulu Sungai jadi menyiapkan penyediaan air bakunya berupa dengan pompa, pompanisasi, kemudian intake dan reservoir dengan jaringan perpipaan, kemudian ada juga PHTH. Jadi manfaatnya dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat untuk tanaman pangan. Lalu Pak, bagaimana pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun? Namun akan kita serah terimakan operasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya Pak? Untuk serah terima operasi dan itu bangun, dan hal-hal yang besar tentunya tetap kita untuk pemeliharaan, hanya rutinnya dan operasional ke Pemda. Oke, baik Pak. Boleh langsung kita lihat Pak lokasinya Pak? Ya, silakan Mbak Rita. Oke Pak. Siapa yang tak kenal Pulau Samosir? Pulau vulkanik di tengah-tengah Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sebuah pulau dalam pulau menjadikan Pulau Samosir salah satu destinasi pariwisata super prioritas dengan keindahan Pulau Samosir yang kaya akan adat dan budaya. Dikelilingi bukit-bukit bagaikan hamparan hijau yang menyegarkan sejauh mata memandang. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Samosir, Kota Pangururan. Di Kota Pangururan ada sebuah jembatan yang disebut dengan Jembatan Tanoponggol. Nah, Jembatan Tanoponggol merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR dalam mendukung program pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita telusuri. Tanoponggol adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera, berada di Pangururan, jalan keluar menuju Aik Rangat dan arah ke Teleng. Selama ini, akses utama menuju Pulau Samosir dari Kota Medan menuju Parapat melalui penyeberangan kapal feri. Namun, dengan pelebaran jalan termasuk penanganan tebing dan Bandara Silangit, menjadi akses alternatif menuju Pulau Samosir dari Simpang Tele menuju ke Pangururan maupun jaringan jalan lingkar di dalam Pulau Samosir. Sejak November 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memulai pekerjaan konstruksi pengganti jembatan Aik Tanoponggol. Dulunya, jembatan ini sudah ada sejak tahun 1907 yang dibangun oleh negara Belanda dengan panjang 25 meter. Kini jembatan pengganti Tanoponggol memiliki panjang 294 meter dan merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Desain jembatan mengadopsi kearifan lokal adat Batak berhiaskan ornamen dalihan Natolu. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pembangunan jembatan saat ini mencapai 33% dan ditargetkan selesai April 2022.
Halo Mbak Hana, apa kabar? Baik. Wah, ini masih dalam proses pembangunan ini ya Mbak? Iya benar sekali Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, ini apa latar belakang jembatan ini disebut dengan Jembatan Tanoponggol? Sebenarnya ini kan jembatan pengganti ya Mbak. Sebenarnya udah ada jembatan existingnya, tapi kan untuk mendukung pelebaran alur juga dibuatlah jembatan Tanoponggol ini supaya nanti diharapkan ada keliran 10 meter sehingga kapal pesiar dan bus air bisa lewat Mbak. Berarti nanti ini kapal pesiar bisa lewat dari bawah jembatan ini ya Mbak ya? Iya diharapkan seperti itu Mbak. Nah, ini panjang Jembatan Tanoponggol ini berapa Mbak? Totalnya 294 meter. 294 meter. Iya. Nah, apa yang menjadi target pembangunan Jembatan Tanoponggol ini? Targetnya sih jembatan ini bisa jadi ikon baru di Pulau Sumatera sehingga mendukung pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Mbak. Nah ini Pak, selain pembangunan Jembatan Tanoponggol, saya juga sudah melihat ada ini pengerukan dan pelebaran alur sungai. Bisa diceritakan Pak? Iya, itu termasuk dalam paket pelebaran alur ya Mbak, yang semulanya 25 meter menjadi 70 meter. Wah, ini dia ya Mbak ya, pelebaran alur sungai Tanoponggol. Nah ini sepertinya masih ada proses pengerukan ini ya Mbak ya? Iya Mbak, benar sekali masih dalam proses pengerjaan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke Pak PPK-nya, itu ada Pak PPK. Halo Pak Darman. Halo Pak Darman. Halo Mbak Ana, Mbak Ita. Saya izin dulu ya Pak, Mbak, mau lanjutin lihat progres jembatan Tanoponggolnya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Selain pembangunan jembatan, juga dilakukan pelebaran alur Tanoponggol dari 25 meter menjadi 80 meter sepanjang 1,2 km. Pelebaran alur Tanoponggol bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan mengelilingi Pulau Samosir sepenuhnya dengan menggunakan kapal pesiar berukuran besar. Pada sisi kiri dan kanan juga dibangun jalur pedestrian sepanjang 1,5 km untuk menampung kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Kalau boleh tahu Pak, ini dalam proses tahap pengerukan nih, seberapa dalam dilakukannya proses pengerukan pada sungai Jembatan Tanoponggol ini? Jadi kegiatan pelebaran alur Tanoponggol Mbak, ada beberapa kegiatan kita. Pertama yaitu melebarkan alur yang semula 25 meter menjadi 70 meter. 25 meter menjadi 70 meter, dan ini sudah diperhitungkan nanti kapal-kapal dapat berselisih. pastinya bisa keliling ya Pak kapal ya? Ya, diharapkan nanti kapal-kapal pariwisata dapat mengelilingi Pulau Samosir dan juga kapal-kapal transport lokal maupun para nelayan Mbak. Ya, diharapkan alur Tanoponggol ini nantinya menjadi kawasan pariwisata Pulau Samosir yang bertaraf internasional, Mbak. Internasional. Nah, tujuannya itu Pak, untuk manfaat yang dirasakan masyarakat ini Pak, tujuan dibangunnya pelebaran alur sungai. Yang pertama, dia akan berpengaruh penting kepada beberapa aspek. Aspek pertama yaitu dia aspek perekonomian, kedua aspek budaya dan sosial maupun lainnya, Bang. Karena tempat ini juga nanti menjadi ikon wisata baru di Danau Toba ya Pak. Yang paling penting nanti akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar pulau dan di sekitar Danau Toba dan khususnya di Pulau Samosir, Bang. Terima kasih Pak buat penjelasannya tentang pengerukan dan pelebaran alur sungai. Semoga ini cepat selesai ya Pak, supaya masyarakat juga tentunya bisa menikmatinya. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, kini saatnya saya jalan-jalan menikmati keindahan Pulau Samosir dan indahnya panorama Danau Toba.
Hai, masih dari Pulau Samosir. Pagi ini saya akan jogging menghirup udara segar di sekitar Danau Toba sambil melirik oleh-oleh khas Pulau Samosir untuk dibawa pulang, apalagi kalau bukan tenunan ulos. Pulau Samosir, Provinsi Sumatera Utara, salah satu destinasi dalam kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Danau Toba, terkenal dengan keindahan alam dan keunikan budaya. Salah satunya di Kampung Ulos, Hutaraja Pardamean, Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Di Kampung Hutaraja ada sekitar 50 orang penenun ulos masih menggunakan alat tradisional gedokan, alat tenun duduk. Kegiatan produksi tenun ulos yang menampilkan kearifan lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan mancanegara. Selain sebagai pusat tenun ulos, juga terdapat rumah-rumah adat Batak Samosir atau rumah gorga. Untuk mempertahankan seni dan budaya lokal produksi tenun ulos, Kementerian PUPR sejak 2020 mulai melakukan penataan berbagai infrastruktur dasar seperti perbaikan kondisi rumah dan lingkungannya, air bersih sanitasi, dan lanskap yang menarik. Rasinan, lagi nenun ulos ya nak ya? Iya, Berapa lama nak jadi penenun ulos? udah 20 tahun. Pemirsa, di sini saya mencoba menghasilkan satu ulos yang dipandu oleh Ibu Ratna, dan ternyata untuk membuat satu ulos itu tidak gampang, susah. Jadi sudah sepatutnya kita menghargai budaya kita masing-masing. Bu, bagaimana? Ya, belakang lagi ininya. Pak Kabalai. Apa kabar Pak? Ini saya yang janjian tadi sama Bapak. Oh iya. Ini sekalian lihat Ibu Ratna tenun ulos. Sekalian ini Pak, saya mau nanya-nanya soal Kampung Ulos Hutaraja ini Pak. Oh iya, boleh. Ya. Di sini aja kayaknya ya Pak ya. Oh, baik. Betul, ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa luas dari kawasan Kampung Ulos Hutaraja ini Pak? Kalau Kampung Ulos Hutaraja ini yang kita tata lebih kurang 4 hektar. Tapi ini bukan satu-satunya yang kita tata, karena ada satu lagi kawasan di Kuta Sialagan. Tapi tidak terluas, hanya 0,6 hektar yang kita tata. Jadi ada 2 lokasi untuk di Samosir ini yang kita tata. Memang waktu itu saat kunjungnya Pak Presiden bersama Pak Menteri tahun 2019 ya, melihat kondisi kawasan ini yang seharusnya layak untuk dijual dalam istilah pariwisata, tapi karena bangunannya masih tidak sama ya, karena sudah ada bangunan-bangunan modern, jadi diminta kita tata kawasan ini. Nah, harapannya Pak dengan dilakukan penataan terhadap kawasan Kampung Ulos Hutaraja Pak? Harapannya sebenarnya ini kan menjadi arahannya Presiden ini, supaya dibangkitkan lagi wisata di kawasan Samosir ini ya. Kita kalau sebagai pembangun sebenarnya berharap ini bisa bermanfaat dengan baik, masyarakat memeliharanya ya, tetap menjaga kawasan ini menjadi kawasan wisata yang terpelihara, sehingga wisata itu masih terus menarik untuk berkunjung ke sini. Karena apa yang sudah kita bangun, kita harapkan tidak berubah. Begitu juga dengan fungsinya. Ini tetap menjadi fungsi kawasan wisata yang memang menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak atas penjelasannya sama-sama. tentang Ya. kawasan Kampung Ulos Hutaraja. Boleh tak kita lihat yang ke belakang Pak? Oh Ada boleh, coffee ayo shop ya, silakan. Pak? Oke. Ya. Selain di Kampung Hutaraja, Kementerian PUPR juga melakukan peningkatan kualitas rumah menjadi sarana hunian pariwisata homestay di kawasan Danau Toba yang tersebar di 5 kabupaten. Salah satunya di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Ada 303 rumah warga yang ditata dengan standar layak huni dan dilengkapi kamar mandi. Pak Bram. Sehat Pak. Bapak apa kabar? Gimana rumahnya Mbak? Nyaman Mbak? Wah, saya suka ini Pak, asri, sejuk, nyaman. Iya Mbak, ini program KSPN Mbak dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Program sarana hunian pariwisata Mbak di kawasan Danau Toba gitu Mbak.
Ini Pak, homestay-nya ada berapa jumlahnya di kawasan Danau Toba? Jadi di Danau Toba ini kita ada memperbaiki 569 rumah Mbak menjadi homestay. 569 rumah. Itu tersebar di 5 kabupaten Mbak yang ada di sekitar Danau Toba gitu Mbak. Nah, kalau di Kabupaten Samosir ada berapa Pak? Kalau di Kabupaten Samosir itu ada 303 unit Mbak. Jadi Pak, rehabilitasi seperti apa yang dilakukan Balai Perumahan terhadap homestay yang ada di Desa Situngkir? Jadi Mbak, pada umumnya untuk rumah adat yang kita lakukan adalah memperbaiki bagian-bagian rumah yang sudah mulai lapuk atau sudah mulai menua. Seperti contohnya untuk atap itu kan yang sudah mulai bocor, nah itu kita ganti seperti yang ada di rumah ini. Nah selain itu juga kita ada melakukan pengecatan dan pembersihan dan pengecatan terhadap bagian dinding rumah adat sehingga tampilannya menjadi lebih menarik gitu Mbak, dan juga dia akan lebih tahan lama sehingga tidak mudah rusak. Nah selain itu kami juga ada menambah pembangunan kamar mandi dan juga dapur di bagian belakang Mbak, sehingga nanti pada saat wisatawan datang ke homestay mereka akan lebih nyaman untuk tinggal dan menginap di homestay Mbak. Oke Pak, terima kasih Pak buat penjelasannya tentang kawasan homestay yang telah ditata oleh Kementerian PUPR.